Sebenarnya hari ini aku tidak meminum obat yang kau resepkan dengan benar, aku tidak mengambil apapun dari dalam tasku hari ini. Jadi aku tidak bisa melihat obat di dalam sana, aku membukanya saat sedang di bar bersama temanku. Aku terkejut melihat tulisan ceker ayam di dalam kotak obat itu, langsung aku masukkan lagi dan tidak meminumnya, jelaslah Brian. Terlihat raut wajah Noreen yang mulai kesal. Kau masih bisa mengejekku? Tanya Noreen menatap tajam ke arahnya. Ayo hukum aku. Pintalah Brian. Kenapa kau ingin sekali aku hukum? Tanya Noreen. Kalau tidak mau ya sudah. Jawablah Brian berbaring membelakangi Noreen di sana. Tiba-tiba Noreen mendaratkan pelukan pada pinggang Brian dari belakang. Menghadaplah ke sini. Aku akan menghukummu. Bisik Noreen. Sial. Bocah ini benar-benar membuatku tidak bisa apa-apa. Batin Brian seraya membalikkan tubuhnya berhadapan dengan Noreen. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Brian menaikkan satu alisnya. Untuk sejenak mereka saling menatap satu sama lain, hingga tiba-tiba Noreen mencubit dada Brian dengan keras dan menariknya. Au! Brian berteriak dan meringis kesakitan memegangi dadanya. Itu hukuman untukmu. Ucap Noreen beranjak dari tidurnya, namun Brian justru menarik tubuh Noreen kembali dan mengukungnya di bawah sana. Kini wajah keduanya sudah sangat dekat, bahkan hembusan nafas mereka terdengar sangat jelas di keheningan malam itu. Keempat mata saling beradu, menatap dengan lekat satu sama lain. Keruyuk. Suara perut Brian terdengar sangat keras hingga menyadarkan mereka. Sial. Batin Brian dengan wajahnya yang sudah memerah karena menahan malu. Kau lapar? Ayo kita makan malam. Ajak Noreen dengan wajah polosnya. Brian berdiri, berjalan menuju pintu kamar tanpa berkata apapun. Tiba-tiba tangan Brian ditarik oleh Noreen dan saling berhadapan. Noreen meraih tengkuk leher Brian dengan kedua tangannya seraya berjinjit. Kap. Noreen mengecuap bibir Brian sedikit lama, membuat Brian tidak bisa menahan lagi gejolak gairahnya yang berusaha dia tahan. Dengan cepat Brian membalas ciuman Noreen, menarik tubuh Noreen agar lebih dekat dengannya. Bahkan kini satu tangan Brian sudah menekan tengkuk leher Noreen agar pakutannya tidak terlepas begitu saja. Merasa kurang, Brian mengangkat tubuh kecil Noreen. Menggendongnya dari depan menuju walk-in closet dengan kedua bibir yang terus beradu, mendudukkan Noreen pada meja kaca yang berada di sana. Tok, tok, tok. Terdengar suara pintu kamar yang diketuk oleh seseorang. Dengan refleks Noreen mendorong tubuh Brian menjauh darinya. Aku akan membukanya. Ucap Noreen beranjak dari meja dan berlari ke arah pintu dengan wajahnya yang memerah bak kepiting rebus. Nyonya, makan malam sudah siap, ucap pelayan yang sudah berdiri di depan pintu saat Noreen membukanya. Baiklah, aku akan turun sekarang. Jawab Noreen. Noreen menutup pintunya kembali, melihat Brian yang masih berdiri di sana dan berjalan mendekatinya. Kau pasti kesal karena pelayan tadi mengganggu kita, iya kan? Ledek Noreen seraya mengedipkan matanya. Aku mau makan. Jawab Brian berjalan melewati Noreen begitu saja dan keluar dari kamar. Noreen berlari ke depan cermin, memegangi bibirnya. Dia benar-benar menciumku. Tenang Noreen, tenanglah. Kau tidak boleh terlihat sangat senang dicium olehnya. Kau harus bisa mengontrol diri. Gumam Noreen seraya menghela nafas dan berlalu menyusul Brian. Malam hari di negara X, terlihat Ricard yang sedang berada di sebuah klub dengan gelas berisi wine di depannya. Seharian ini aku benar-benar tidak melakukan apapun. Bagaimana aku mencari seseorang dengan hanya melihat tato bintang di tengkuk lehernya, sepertinya dia menggunakan nama palsu. Bisa dilihat darinya yang sangat menutup rapat identitas tuannya itu, sial. Untung saja Tuan Brian belum menghubungiku sampai hari ini, gumam Ricard seraya meneguk minuman tersebut. Tiba-tiba salah satu pengawal yang ikut dengannya berjalan masuk dan membisikkan sesuatu di telinga Ricard.
Ayo ke sana cepat. Perintah Rikat beranjak dari kursinya. Dengan langkah panjang, Rikat memasuki mobil dan berlalu meninggalkan klub tersebut. Sementara di dalam ruangan penyiksaan, terlihat Liora yang sedang menangisi Tuan Didon di sana. Sudah Liora, kau jangan buang-buang air matamu begitu. Perintah Tuan Didon. Hicks. Ayah pasti sakit kan? Lihatlah baju ayah penuh dengan darah. Bagaimana bisa dia melakukan ini padamu, ujar Liora dengan isak tangisnya. Sementara pengawal di sana tidak berani membawa Liora pergi, karena dia membawa sebilah pisau di tangannya. Dengan mengancam akan membunuh dirinya sendiri jika ada yang berani mendekatinya. Suara hentakan langkah kaki Rikat terdengar memasuki ruangan itu. Liora berbalik memandang Rikat yang berdiri di depan pintu. Tolong lepaskan ayahku Tuan, aku mohon. Jika bisa, biarkan saja aku yang di sana. Aku mohon Tuan Hicks. Hicks. Tangis histeris kembali mengisi keheningan malam, kini Liora sudah bersujud di kaki Rikat seraya terus memohon kepadanya. Kenapa dia bisa ada di sini? Teriak Rikat dengan sorotan mata tajam mengarah ke semua pengawal dan pelayan di sana. Mendengar nada bicara Rikat yang penuh dengan emosi, semua orang tertunduk dan tidak ada yang berani menatapnya. Ini semua salah saya Tuan, saya yang sudah lalai membiarkan Nona Liora meninggalkan kamarnya, jawab pelayan dengan gugup. Kau memang harus dihukum, sahut Rikat. Jangan, ini semua salahku. Aku yang harusnya kau hukum. Tuan, ku mohon. Gantikan semua hukuman kepadaku saja. Semua ini salahku, ku mohon Tuan. Pinta Liora sambil terus memegangi kaki Rikat. Namun Rikat hanya terdiam tanpa berkata apapun. Kalau kau diam terus, lebih baik aku bunuh diri saja. Aku tidak sanggup melihat ayahku diperlakukan seperti itu, kau sudah berbohong kepadaku. Katanya kau akan menginterogasinya saja, tapi ternyata kau juga melukainya. Kau pembohong. Teriak Liora berdiri dan menenggerkan pisau di atas nadinya. Liora, kau tidak boleh melakukan itu nak, ayah tidak apa-apa. Bahkan ayah tidak sakit sama sekali dengan luka ini. Sahut Tuan Didon. Bohong. Ayah pasti sangat kesakitan, lihatlah wajah ayah yang pucat itu. Liora tidak sanggup melihatnya, lebih baik Liora mati. Pisau tersebut sudah menggores tangan Liora, hingga darah mulai menetes di atas lantai. Melihat Liora yang benar-benar nekat, membuat Rikat sedikit khawatir. Hentikan. Kalian. Lepaskan rantai Tuan Didon dan bawa dia ke dalam rumah sekarang. Perintah Rikat. Baik Tuan, jawab pengawal seraya melakukan tugasnya. Bawa Tuan Didon ke dalam kamar lantai bawah. Lalu panggilkan dokter untuknya. Perintah Rikat kembali. Baik Tuan, pelayan pun berlari menyusul Tuan Didon yang sudah dibawa keluar dari ruangan itu untuk memanggilkan dokter. Kini hanya tersisa Rikat dan Liora di dalam sana. Terima kasih sudah mendengarkanku, ucap lirih Liora seraya menjatuhkan pisau yang dia pegang. Rikat berjalan menghampiri Liora dan menggendong tubuhnya yang terlihat sangat lemas karena darah yang sudah terlalu banyak keluar dari lukanya. Kau sangat berani. Gumam Rikat yang masih terdengar samar-samar di telinga Liora, sebelum akhirnya dia pingsan. Dibaringkanlah tubuh Liora di atas kamarnya. Panggilkan juga dokter untuknya. Perintah Rikat setelah keluar dari kamarnya. Baik Tuan, jawab pelayan. Rikat kini sudah berada di ruangan interogasinya, sedang fokus pada layar laptop di depannya. Tiba-tiba ponselnya berdering, terlihat nomor Labrain yang menghubunginya. Rikat menghela nafas panjang sebelum akhirnya mengangkat telepon itu. Ada apa Tuan menelponku tengah malam? Tanya Rikat. Bagaimana perkembangannya? Kau bahkan tidak pernah menghubungiku akhir-akhir ini. Jawab Labrain. Maaf Tuan, saya benar-benar sibuk mencari orang itu. Padahal dia hanya suruhan, tapi saya dibuat sangat kewalahan. Apalagi saat mencari orang yang menjadi dalang di balik ini semua. Pasti akan memakan banyak waktu Tuan, jelas Rikat.
Apa aku harus turun tangan sendiri? Tawar Labrain. Jangan Tuan, serahkan saja pada saya. Asalkan Tuan mau bersabar sedikit saja, jawab Rikat yang mulai panik. Baiklah. Kau punya kesempatan lagi, tapi ingat. Kalau sampai kau belum juga berhasil menemukan orang suruhan itu, aku akan bertindak sendiri. Ancam Labrain seraya mematikan teleponnya. Sial. Ayo berputarlah otak. Batin Rikat menepuk dahinya berulang kali. Sementara di kamar Liora, terlihat Tuan Didon yang sedang duduk di bibir kasur, memperhatikan raut wajah anak gadisnya yang kini sedang menutup kedua matanya. Maafkan ayahmu ini Liora, ayah benar-benar tidak berguna. Ayah sudah sering sekali menyusahkanmu. Bahkan menelantarkanmu. Tapi kau masih saja peduli denganku dan melukai dirimu sendiri seperti ini. Ujar Tuan Didon dengan lirih. Rikat yang baru saja keluar dari ruangannya, tidak sengaja mendengarkan suara Tuan Didon di dalam sana, lalu mengintip dari pintu yang sedikit terbuka itu. Andai saja ayah menolak tawaran itu, kita sekarang sudah hidup damai di rumah sederhana dulu. Hidup sebagai ayah penjual bunga dan gadis cantik yang ceria, setiap pagi ayah hanya akan melihat senyummu yang sangat manis. Tapi sekarang, senyum itu sudah pudar, bahkan ayah tidak pernah melihatnya lagi dari bibirmu. Maafkan ayah nak, timpal Tuan Didon dengan lelehan air mata di kedua pipinya. Rasa penyesalan terdalam benar-benar dia rasakan, hingga tanpa sadar Liora sudah membuka kedua matanya dan mendengarkan semua yang diucapkan ayahnya. Tawaran apa yang ayah maksud? Tanya Liora lirih. Liora, kau sudah bangun. Ucap Tuan Didon seraya menghapus air matanya. Jawab pertanyaanku ayah, apa maksud semua perkataan ayah tadi? Tanya Liora mengulang. Tidak apa-apa nak. Itu hanya masalah kecil, jawab Tuan Didon membantu Liora duduk. Terus apa kesalahan ayah pada Tuan Rikat? Kenapa dia sampai melukaimu? Cerca Liora menatap lekat ke arah Tuan Didon. Dia tidak melukai ayah, anak buahnya mengejar dan ayah jatuh sendiri di atas aspal. Sampai akhirnya kepala ayah terbentur dan mengeluarkan sedikit darah, jelas Tuan Didon beralasan. Benarkah begitu? Berarti aku telah salah paham padanya. Ucap Liora. Tuan Didon hanya mengangguk. Ya sudah, ayah pergilah beristirahat, perintah Liora yang diangguki cepat oleh Tuan Didon. Rikat sudah kembali ke kamarnya sebelum Liora sadar, membaringkan tubuhnya di atas kasurnya. Tiba-tiba suara ketukan pintu menyadarkan dari lamunannya. Masuklah. Teriak Rikat. Pintu kamar pun terbuka, terlihat Liora yang sudah berdiri di depan pintu. Kau, ada apa ke sini? Tanya Rikat beralih ke posisi duduk. Aku hanya ingin mengantarkan ini, jawab Liora berjalan mendekati Rikat, menyodorkan syal berwarna merah marun yang telah selesai dirajutnya. Terima kasih, kau boleh keluar. Ujar Rikat menerimanya. Anu, aku ingin meminta maaf padamu, timpal Liora. Untuk apa? Tanya Rikat bingung. Aku sudah menuduhmu melukai ayahku, padahal sebenarnya ayahku terluka sendiri. Aku minta maaf, ucap Liora. Rikat yang sudah mengerti bahwa itu hanyalah sebuah alasan dari Tuan Didon pun mengangguk. Tidak usah dibahas lagi, kau istirahatlah. Ini sudah larut malam, perintah Rikat. Baiklah, selamat malam, jawab Liora meninggalkan Rikat di sana. Rikat memandangi syal yang ada di tangannya, lalu menyunggingkan senyuman tipis di sisi bibirnya. Pagi yang cerah, secerah wajah Naurin saat menuruni anak tangga menuju mobil Danto yang siap mengantarkannya ke sekolah. Tunggu! Teriak Labrain saat melihat Naurin hendak masuk ke dalam mobil. Naurin berbalik dan menatap ke arahnya. Hari ini kau berangkat sekolah bersamaku. Perintah Labrain sekaligus mengagetkan Naurin dan Danto di sana. Benarkah? Kau akan mengantarku pergi ke sekolah? Tanya Naurin memastikan. Memangnya kenapa? Apa aku tidak boleh mengantarmu? Timpal Labrain. Boleh. Ayo kita berangkat.
Jawab Naurin menggandeng tangan Labrain menuju mobilnya yang masih terparkir di bagasi. Apakah Tuan akan menyetir sendiri? Teriak Danto. Kau ingin menjadi orang ketiga di antara kami. Cetus Naurin mempercepat langkahnya menjauhi Danto. Nyonya benar-benar melupakanku. Batin Danto. Sebenarnya dia hanya ingin berada satu mobil dengan Labrain. Kau ini. Batin Labrain seraya tersenyum melihat Naurin yang berjalan di depannya. Akhirnya Tuhan berpihak padaku hari ini. Batin Naurin. Naurin duduk tepat di samping Labrain yang menyetir, kemudian berlalu meninggalkan mansion. Lihatlah leherku. Apa sudah memudar? Aku sengaja memakaikan foundation untuk menutupinya. Aku tidak sanggup harus memakai jaket tebal di siang hari, ujar Naurin seraya menunjukkan lehernya pada Labrain. Kau ingin aku membuatkannya lagi untukmu? Tanya Labrain. Di sini. Sambung Naurin membulatkan kedua matanya. CK3TTT. Labrain menghentikan mobilnya di pinggiran jalan. Iya di sini, apa kau mau? Tanya Labrain mendekatkan wajahnya. Jangan. Aku tidak mau, jawab Naurin mendorong tubuh Labrain menjauhinya. Kenapa? Bukankah kau menyukaiku? Timpal Labrain. Aku memang menyukaimu, Bagaimana kalau nanti malam saja? Tawar Naurin. Labrain tersedak begitu saja saat mendengar tawaran dari Naurin. Minumlah. Naurin menyodorkan botol minumannya yang diteguk oleh Labrain. Tanpa menjawab apapun, Labrain melajukan mobilnya kembali. Kau belum menjawab tawaranku, ujar Naurin menatap ke arahnya. Aku tidak mau. Jawab singkat Labrain. Kau maunya sekarang ya? Kenapa kau tidak bilang pagi tadi? Kalau sekarang aku tidak mau, aku tidak membawa jaket untuk menutupinya lagi, ujar Naurin. Kalau begitu lupakan. Sambung Labrain. Tapi, belum sempat Naurin melanjutkan. Kau benar-benar menginginkan ciumanku setiap saat. Timpal Labrain. Tidak juga. Sambung Naurin. Mereka pun sudah sampai di depan gerbang sekolah. Naurin bersiap-siap turun dari mobil. Kau akan menjemputku lagi tidak? Tanya Naurin. Tidak, aku hanya mengantarmu saja. Jawab Labrain. Baiklah, aku akan pulang bersama pengawal Danto nanti. Jawab Naurin seraya mencium telapak tangan Labrain. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.